Halo murid-murid semua, apa kabar? Miss harap kalian baik-baik saja ya. Selamat karena kalian sudah berhasil melewati ujian di semester pertama. Dan Miss harap di semester 2 ini kalian bisa lebih giat dan rajin lagi ya belajarnya. Sekarang buka buku ESPS-nya halaman 74. Miss Diana akan menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan terhadap kehidupan masyarakat. Manusia tinggal di dalam suatu lingkungan tertentu. Jenis lingkungan yang ditempati manusia sangat berpengaruh terhadap cara hidup dan juga kegiatan yang dilakukannya. Lingkungan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, misalnya ekonomi, sosial, dan juga budaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama kita pelajari adalah pengaruh lingkungan terhadap kehidupan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bekerja. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia juga beragam, tergantung dari bagaimana lingkungannya. Nah, pekerjaan penduduk yang tinggal di daerah pantai berbeda dengan penduduk yang tinggal di dataran rendah maupun pegunungan. Yang pertama akan kita bahas mengenai dataran rendah. Nah, dataran rendah merupakan pusat ekonomi. Nah, di dataran rendah terdapat banyak sekali gedung-gedung perkantoran yang sangat tinggi dan juga mewah. Nah, selain itu juga terdapat perumahan-perumahan seperti apartemen yang sangat tinggi. Di dataran rendah terdapat pula berbagai jenis industri maupun pabrik-pabrik dan juga pusat perbelanjaan yang mewah. Pekerjaan yang terdapat di dataran rendah juga sangat banyak. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu contohnya adalah petani. Petani adalah orang yang bekerja dengan bercocok tanam. Tanaman yang biasanya ditanam oleh petani di dataran rendah adalah padi. Wilayah dataran rendah lebih mudah untuk diatur saluran pengairannya. Ini sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Padi ini merupakan penghasil nasi. Dan nasi adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Maka dari itu, banyak sekali penduduk yang tinggal di dataran rendah bekerja sebagai seorang petani padi. Yang kedua adalah peternak. Peternak adalah orang yang memelihara hewan ternak. Hewan yang dapat diternak itu misalnya sapi, kambing, ayam, maupun ikan. Hewan ternak menghasilkan kulit, susu, daging, dan juga telur. Hasil tersebut kemudian diolah menjadi makanan olahan maupun pakaian. Lingkungan yang baik akan membuat hasil ternak menjadi baik pula. Nah, salah satu contohnya itu adalah ternak sapi. Nah, sapi ini diternak untuk diambil dagingnya dan juga susunya. Kemudian, susu sapi dapat diolah menjadi keju, mayonaise, yogurt, mentega, maupun makanan kesukaan kita yaitu ice cream. Yang selanjutnya adalah perajin. Perajin adalah orang yang membuat barang kerajinan. Nah, perajin ini ada berbagai macam yaitu ada perajin kayu, perajin batik, perajin pahat, perajin gerabah, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pedagang. Pedagang adalah orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menjual sesuatu. Pedagang tidak menghasilkan barang. Pedagang menjual barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh orang lain. Pedagang banyak sekali kita jumpai di dataran rendah. Pedagang biasanya berjualan di warung ataupun menggunakan gerobak. Yang terakhir adalah pekerjaan bidang jasa. Jasa adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat bukan benda. Pekerja di bidang jasa akan menghasilkan jasa. Mereka menerima uang dari orang yang mendapatkan jasanya. Pekerjaan ini salah satu contohnya adalah guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Guru memberi jasa di bidang pendidikan. Guru bekerja di sekolah ataupun lembaga pendidik. Guru terdapat hampir di semua jenis lingkungan. Selanjutnya adalah dokter. Dokter adalah
orang yang bekerja dengan cara berupaya untuk menyembuhkan orang sakit. Ada juga dokter hewan yang berupaya untuk menyembuhkan hewan yang sakit. Yang terakhir adalah pegawai. Pegawai adalah orang yang bekerja di suatu lembaga ataupun perusahaan. Pegawai dibagi menjadi dua, pegawai negeri dan juga pegawai swasta. Pegawai negeri adalah orang yang bekerja di kantor pemerintahan, sedangkan pegawai swasta adalah orang yang bekerja di perusahaan milik seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pekerjaan yang ada di dataran rendah. Jadi, sekian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.